Hmm, ini masih jam 9. Besok ada ulangan nggak ya? Oh iya, besok ada. Eh, Main atau belajar ya? Masih jam 9, masih lama. Besok juga masih bisa belajar ya. Lanjut. Oke. Ujian kemarin dapat berapa ya? Lah, kok dapat 40? Kenapa? Kenapa dapat 40? Kayaknya kemarin jawabannya benar. Apa? Nah, mengapa hal itu bisa terjadi seperti yang di video tadi? Hal itu dapat terjadi jika dikaitkan dengan teori dari Norman, yaitu Law of Causal Learning, yaitu hukum sebab akibat. Individu biasanya akan mendapatkan hasil yang ia inginkan apabila individu melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Nah, dalam video ini dapat dilihat bahwa dalam mahasiswa tadi itu tidak belajar untuk ujian karena sibuk melakukan tindakan lain, yaitu bermain game. Dan pada akhirnya, ia menimbulkan suatu akibat, yaitu mendapatkan nilai yang jelek. Aduh, nilainya kok jelek lagi sih? Padahal kemarin lo sudah belajar. Apa ya yang bikin jelek ya? Ya kan, bener kurang teliti. Nomor 1, nomor 3, sebenarnya kurang teliti. Kayaknya kedepannya aku harus lebih teliti deh. Nah, dari video tadi, itu merupakan salah satu penerapan dari teori hukum belajar milik Norman. Kira-kira yang mana ya? Iya benar, hukum umpan balik informasi atau Law of Information Feedback. Jadi hukum ini menjelaskan bahwa hasil dari suatu kejadian itu akan menjadi informasi bagi kejadian tersebut. Contohnya yang paling mudah adalah seperti kita sedang belajar mengendarai motor bersama seorang pelatih. Namun saat itu kita terjatuh. Disitulah peran pelatih memberikan feedback atau evaluasi kepada kita agar kedepannya kita tidak terjatuh lagi. Sama halnya dengan video tadi, seorang perempuan yang sedang mengevaluasi dirinya sendiri atau memberi feedback kepada dirinya sendiri tentang ujiannya yang mendapat nilai buruk. Nah, perbedaannya memang pada peran feedbacknya. Pada peran kali ini, si perempuan ini menfeedback dirinya sendiri. Namun, tujuannya sama, yaitu supaya kedepannya perempuan ini bisa memberikan perilaku belajar yang lebih baik. Waduh, ulangan. Nah, mengapa manusia yang ada di video tersebut bisa santai itu walaupun ada ujian? Ya, hal ini dapat dijelaskan menggunakan teori Donald Norman, yaitu mengenai karakteristik keterampilan seseorang, yaitu smoothness. Smoothness sendiri menjelaskan bahwa ketika seseorang yang sudah sangat ahli di bidangnya itu menunjukkan kemampuannya, maka hal itu akan terlihat mudah sekali baginya. Contoh saja seperti yang ada di video, yaitu saat seorang tersebut mengerjakan ulangan yang tentunya mata kuliah tersebut sudah ia pahami atau sudah ia ahli dalam bidangnya, maka ia akan dengan mudah atau dengan santainya mengerjakan walaupun kondisinya tertekan sekalipun. Wadidaw. Tugas lagi. Ya,
tugasnya mau bikin paper lagi. Nah, dapat dilihat dari video tersebut bahwa individu yang berada dalam video itu terlihat tertekan. Itu adalah stres. Nah, karakteristik ini membedakan antara individu yang amatir dan ahli. Jadi, stres itu dapat menyebabkan hilangnya sumber daya mental dan menurunnya performansi pada individu hingga lelah dan tertekan seperti yang pada video tersebut. Individu yang ahli biasanya memiliki tekanan yang rendah karena sudah terbiasa. Sedangkan yang amatir memiliki respon yang reaktif seperti pada video tersebut terhadap tekanan kayak gitu. Begitu. Nah, di sini bisa dilihat ternyata lingkungan yang mengganggu juga akan mengganggu proses belajar. Ini dinamakan restricted environment. Yuk hindari situasi ini agar belajar semakin baik. Nah, di sini bisa dilihat ternyata kebalikan dari sebelumnya, lingkungan yang mendukung juga akan mendukung dari proses belajar. Maka dari itu, yuk usahakan kita punya lingkungan yang baik sebelum kita memulai proses belajar. Halo? Halo, Ya, aku mau nanya nih, tanya apa? kamu masih ingat nggak sih tentang materi ekonomi? Ekonomi? Wah, ya nggak inget lah, nggak mungkin inget. Udah terakhir belajar cuma SMA, apa yang diinget? Halo? Halo, Sra. Yuk, Aku mau nanya sesuatu nih. tanya apa? Kamu ingat nggak bentuk kata kerja di bahasa Jepang itu apa aja ya? Oh, kalau itu banyak sih, kayak tergantung dulu kamu lihatnya. Itu nanti kamu harus lihat dulu, kayak ada 3 kelompok kan, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus nanti ada bentuk potensial, ada bentuk pasif, ada bentuk segala macam gitu. Kamu mau belajarnya dari mana? Nah, ternyata ada perbedaan kan dalam dua materi tersebut, materi ekonomi dan materi bahasa Jepang. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa materi ekonomi masuk ke dalam STM atau Short Term Memory. Hal ini bisa jadi dikarenakan ia sudah tidak mengingat materi ekonomi dengan baik dan dalam jangka panjang sepertinya dia tidak akan mengingatnya kembali. Namun sebaliknya untuk materi bahasa Jepang dia mengingatnya dengan cukup baik sehingga dapat dikategorikan untuk masuk ke dalam LTM atau Long Term Memory sehingga akan diingat lebih panjang dan lebih baik.